lampung diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syiar di jalan Allah, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan syiarnya Allah, maka itu adalah bukti ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau kita hadir membesarkan ini acara Maulid Nabi, itu adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi kita sudah mendengarkan kisahnya. Jadi isi Maulid itu kisah tentang Nabi Muhammad. Biar kita kenal siapa Nabi Muhammad. Kita hidup bukan di zaman Nabi. Kita tidak melihat Nabi. Jadi cara kita mengenal Nabi itu dengan membaca sirah, perjalanan atau kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang bilang, wah Maulid apa tuh? Bid'ah. Gak ada di zaman Nabi Maulid. Sekarang begini, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ngumpulin para sahabat di masjid kayak begini modelnya nih, ngumpulin para sahabat. Nabi cerita tentang Nabi Musa alaihi salam, diceritain Nabi Musa. Ini Nabi Musa lahir di sini, Nabi Musa akhlaknya begini, Nabi Musa begini, diceritain. Ada di kitab Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita sama sahabat tentang Nabi Musa. Sahabat sallallahu alaihi wasallam itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak butuh lagi cerita tentang Nabi, karena para sahabat hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisahnya sama kayak kita nih. Sama kayak kita. Kita nggak ketemu Nabi. Kita belum pernah melihat Nabi. Disinilah dengan Maulid Nabi kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin Nabi di depan sahabatnya ngagul. Nggak mungkin nih saya begini. Nih saya nih begini. Nggak mungkin. Tuh, karena sahabat nemuin langsung gitu. Jelas insya Allah ya. Jadi kalau ada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadir. Di situ ntar dijelasin sama ulama-ulama, dikenalkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikasih tahu daripada terjemahan tadi Maulid, misal dikasih tahu bagaimana akhlaknya Nabi, dikasih tahu bagaimana ibadahnya Nabi. Nah, itu ilmu-ilmu yang kita akan bawa pulang ke rumah, yang kita ceritakan nanti ke anak istri kita. Ilmu-ilmu yang kita bawa dari sini untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah fungsinya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang wah Maulid bid'ah, bodoananan. Iya gak? Tahu bodoananan? Iya, sabodo teing. Orang mau ngomong apa ge? Iya. Yang penting kita pulang kenyang. Nah itu. Nah, iya. Pulang kenyang nggak kira-kira nih? Nah. Bikin kuli. Wah, alhamdulillah. Kenyang ongkoh, pahala ongkoh, busut. Kurang apa coba? Hanya orang-orang yang nggak punya akal sehat yang nggak mau duduk di majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi begini nih. Kalau kita benar-benar cinta sama Nabi, Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya omongan doang, cinta Nabi. Nah, bukan ya. Jadi bukti cinta itu kata Allah di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh nyampein ke kita di dalam Al-Qur'an, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah,
fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, Allah akan sayang kepada kalian. Tuh, jadi untuk mendapati cintanya Allah harus meraih cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meraih cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-muhib liman yuhib muti'u. Orang sang pencinta itu atas orang yang dicintai, dia akan taat, dia akan nurut apa yang diajarkan oleh orang yang dicintai. Kita cinta sama Nabi Muhammad, biar nurut sama Nabi. Nabi perintahin sholat 5 waktu, jalanin. Nabi perintahin puasa bulan Ramadan, jalanin. Nabi perintahin suruh duduk di majelis ilmu, jalanin. Nabi larang jangan suka minum minuman keras, jauhin. Jangan suka berzina, jauhin. Jangan suka ngomongin orang, jauhin. Jangan suka ngelakuin yang nggak manfaat, jauhin. Itu larangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali perintahnya Allah, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa Ramadan, bukan hanya zakat, bukan hanya pergi haji jika mampu saja. Banyak perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran dan yang disampaikan dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan larangan begitu juga, bukan hanya zina, minum minuman keras, berjudi, banyak sekali yang dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dilarang oleh Al-Quran. Jadi kita sebagai umatnya Nabi kudu ngikutin Nabi kalau nanti di akhirat ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau ngefans, orang kalau cinta, dia bakal ngikutin gayanya, betul? Ada orang ngefans sama Cristiano Ronaldo. Ada orang ngefans sama Cristiano Ronaldo. Wah, itu rambutnya pakainya Cristiano Ronaldo. Bajunya dipakai tuh, nomor punggungnya namanya Ronaldo. Padahal namanya Udin. Namanya Ronaldo. Cinta karena cinta. Orang ngefans sama pemain band. Wah, rambutnya gondrong, diikutin. Rambutnya gondrong. Wah, celananya robek-robek, diikutin. Celana bagus-bagus dirobek-robekin. PA. Wah, pengen ngikut artis. Wah, modelnya begini, diikutin. Itu namanya ngefans. Nah, saya kasih tahu, ngefans sama pemain bola, ngefans sama artis, ngefans sama anak band, tidak ada manfaatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau pengen ngefans sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan bermanfaat di dunia sampai nanti di akhirat. Tuh, di dunia hidup berkah, di akhirat dapat syafaat. Tuh, itu orang kalau ngikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutin gimana cara makannya Nabi, gimana cara minumnya Nabi. Itu kan ada diajarin tuh. Ya, makanya kita kalau ngaji tuh, pentingnya ngaji itu agar kita mengetahui bagaimana tata cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau makan tangan kanan. Ini tangan kiri nggak pernah buat makan, tidak pernah buat makan. Minum tangan kanan, tidak pernah Nabi minum pakai tangan kiri, nggak pernah. Ya, jadi kalau kita mau ikuti Nabi, makan minum pakai tangan kanan. Sampai Nabi mengatakan la ta'kulu bil yasar fa inna syaiton ya'kulu bil yasar. Janganlah kalian makan pakai tangan kiri atau minum pakai tangan kiri, karena setan kalau makan pakai tangan kiri. Tuh, minum pakai tangan kiri itu setan. Jadi kalau minum pakai tangan kiri, antum yang ngomong ya, bukan saya ya. Nah, jadi pakai tangan kanan. Tuh, minum tangan kanan. Sebelum minum baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ini ada air gak nih? Mau praktekin? Aus ongkoh. Ya. Nih.
Minum pakai tangan kanan. Sebelum minum baca bismillah. Dan kata Nabi, la tashrabu bil qiyam. Janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. Jangan. Dilarang sama Nabi. Kalau minum duduk. Tuh. Apa? Apa itu? Oh, bangku. Nggak ngomong-ngomong sih. Tuh, kalau minum duduk. Tuh. Minum pakai tangan kanan. Nih, sunnah minum nih 3 kali. 3 kali seruputan. Nih. Orang kata haus, ongkong. Iya. Kalau minum begitu tuh, sunnah Nabi tuh. Bisa kita praktekin. Yang tukang ngopi itu, ya itu kalau minum paling sedap diseruput. Iya, kalau nyeruput biar 3 kali. Seruput dikit. Wah. Wah, begitu. Nyeruputnya 3 kali. Sunnah. Dapat pahala? Dapat pahala. Kenapa? Karena ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Bisa insya Allah ya. Jadi mulai dari sekarang coba ingat. Oh iya, kalau makan minum harus pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri lagi. Karena yang makan pakai tangan kanan, tangan kiri, dan minum pakai tangan kiri itu adalah setan. Jelas insya Allah. Oh ya. Nah, itu pertama tuh, makan, minum, ya. Apalagi misalnya masuk kamar mandi. Ini kan kita tiap hari masuk kamar mandi ya. Tiap hari masuk kamar mandi. Itu ada adabnya. Ada adabnya, ada sunnah-sunnahnya. Barang siapa mengamalkannya, dia dapat pahala. Tuh. Sebelum masuk kamar mandi, siapin sendal jepit. Siapin sendal dah, pokoknya dah. Mau zaman dulu mah bakyak. Ya, orang-orang zaman dulu tuh bakyak. Pakai dah, mau bakyak, mau sendal jepit, yang penting pakai alas kaki. Sebelum masuk baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca, apal padahal. Tapi lempengan masuk kamar mandi dia lupa. Iya, ya lupa, apal padahal. Apal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Apal. Tuh, ya, tapi ingat tuh, jangan sampai lupa lagi. Mau masuk kamar mandi, baca itu doa, dahulukan kaki kiri. Ingat nih. Dahulukan kaki kiri. Dahulukan kaki kiri tuh. Tuh, masuk kamar mandi tuh. Tuh. Masuk. Ntar keluar dari kamar mandi kaki kanan. Keluar dari kamar mandi kaki kanan. Tuh, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ingat nih. Tuh. Itu kalau kita amalin pahala tuh, di kamar mandi aja pahalanya banyak. Masuk kamar mandi udah baca doa. Tuh. Ada doa ngilang. Mau doa ngilang? Lah dikasih tahu. Ada doa ngilang. Maknanya setan nggak ngelihat kita, kita nggak ngelihat setan. Karena kamar mandi itu adalah tempatnya setan. Itu arti doa tuh tadi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan laki-laki dan godaan setan perempuan. Khubuthi setan laki-laki, khaba'ith setan perempuan. Makanya kalau yang masuk laki-laki, yang godain setan perempuan. Yang masuk perempuan, yang godain setan laki-laki. Saya lagi bingung, kalau bencong gimana itu? Dikerbutin meren ya. Iya. Jadi ada setan di dalam kamar mandi. Caranya biar nggak kelihatan sama setan dan kita nggak melihat setan. Ketika buka baju tuh baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Gitu tuh. Itu buka dah tuh baju tuh. Itu setan nggak ngelihat kita, kita nggak ngelihat setan. Udah, pengen buang air besar atau buang air kecil, pastikan dulu air ada. Sunnah. Iya, buka dulu keran. Murat, air ada, alhamdulillah. Tuh, ya. Jangan masuk kamar mandi berat. Pas dibuka keran mati, mampus. Nyusahin orang nggak? Nyusahin tuh, air air. Jangan, ya pastikan dulu airnya ada. Sunnah itu, siapin air ada. Oh, alhamdulillah. Dan fungsinya nyalain keran kalau kita lagi buang air, ya, apalagi buang air besar, itu buat
saruin suara yang keluar gitu. Iya, jangan masya Allah mana ada ibu-ibu lagi, kan biasa kamar mandi deket dapur, ibu-ibu lagi motongin bawang, ini dalam brak, hei siapa tuh, malu kita keluarga. Iya, jangan mongkanya nyalain keran biar saru tuh, jelas insya Allah ya. Tuh fungsinya begitu tuh. Nah terus kalau buang air besar sama buang air kecil ya jangan diri, jangan. Kalau kencing tuh jangan diri. Ada orang kencing diri, saya bingung. Iya, sampai kadang-kadang nemuin yang saya sangat luar biasa di masjid-masjid. Ada tempat kencingnya diri. Di masjid. Tempat kencingnya diri. Itu gimana ceboknya mau dilepetin? Lah iya gak? Bener gak? Gimana ceboknya coba? Sedangkan dia pengen sholat. Ceboknya gimana coba? Tuh. Ini saya nggak habis pikir. Nah, jadi kalau kencing itu jangan berdiri, jongkok. Tuh, ya. Nih, kaki kiri napak, kaki kanan jingkek. Tuh, ini tata cara Rasulullah nih. Sehat nih orang yang kalau begini tata cara hidupnya sehat. Ya, Nabi nggak pernah ada prostat, nggak ada. Ya, Nabi nggak pernah kencing batu, nggak ada. Nabi nggak pernah kencing manis, nggak ada. Ya, sehat karena yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, begini modelnya tuh. Tuh, ini jingkek. Tuh. Ini nih telapak tangan kiri nih, ya taruh di bawah pusar. Tuh, tutupin kemaluan. Ya, jangan pakai diliatin. Ada orang buang air pada diliatin, ya Allah. Sampai yang keluar tuh kotoran diliatin, yang itu juga keluar, kagak keluar emas kagak. Iya, jangan diliatin, makruh. Ngeliatin kemaluan makruh, ngeliatin kotoran makruh. Tuh, jangan diliatin. Makanya fungsinya ditutup. Tuh, taruh di bawah pusar. Udah dah. Nah, lagi udah kelar buang air besar atau buang air kecil, cebok dah. Cebok tangan kiri. Ya, cebok pakai tangan kiri tuh. Cebok baca doanya, Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Cari aja dah di Google, banyak, ketik doa cebok. Iya, keluar. Itu Google kadang-kadang pinter-pinter goblok. Iya. Ya. Doa cebok, Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Tuh, cebok dah. Cebok. Emang boleh baca doa di dalam kamar mandi? Boleh. Yang nggak boleh nyebut nama Allah, nggak boleh. Nyebut nama Rasulullah tuh nggak boleh. Kalau doa boleh. Tuh, jelas insya Allah ya. Kalau doa boleh, karena memang dianjurkan. Cuman doanya sekiranya kita doang yang dengar. Jangan sampai kedengeran orang yang di luar, jangan. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Jangan, ngapain ya? Kita aja yang denger gitu. Tuh, Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Tuh, udah dah. Tuh, kalau kamar mandi pakai tutupan pala sunnah. Tuh, ya, di kamar mandi pakai tutupan kepala. Habis itu udah kelar semua muahnya, ya. Keluar dah tuh, keluar pakai kaki kanan. Keluar pakai kaki kanan. Udah di luar, udah sampai di luar kamar mandi, baca doanya gufronaka 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 alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Ya, doa keluar kamar mandi ada, ya. Apalin tuh, Allahumma alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Kenapa kita disuruh bersyukur? Alhamdulillah di kamar mandi nggak repot-repot, keluar gampang, sehat, masih berdiri. Tuh, itu makanya disunahkan alhamdulillah. Tuh, jelas insyaallah ya. Tuh, kamar mandi aja banyak tuh ilmunya. Tuh, sholat ngikutin Nabi. Ya, perhatikan bagaimana tata cara sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, perhatiin. Jangan main sembarangan aja, sholat main ikut sholat aja, nggak tahu rukunnya, nggak tahu syaratnya. Jangan, harus tahu rukun-rukunnya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat.
sholat. Tuh. Jadi Nabi ngomong sama sahabat,